Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada hari ini masih bicara dengan gosok. Gosok itu adalah perampasan harta milik orang lain. Faslon, bermula ini suatu fasal. Waman ghosoba malan li ahadin, dan barang siapa yang menggosok harta kepunyaan seseorang, lazimahu radduhu, maka mesti kepadanya membalikkan harta itu. Wa arsu naksihi, dan menambal akan daripada kekurangannya. Wa ujratu mislihi, dan memberi biaya atau memberi bayaran setimpal. Fa in talifa dominahu bimislihi, maka jika rusak harta itu, maka ia harus menanggungnya dengan misil harta itu. In kana lahu mislun, jika ada ia mempunyai misil. Au biqimatihi, atau dengan harganya. In lam yakul lahu mislun, jika tidak ada baginya misilnya. Aksara makanat min yaumil ghasbi ila yaumit talafi, dengan sebanyak-banyaknya, dengan harga yang lebih mahal, harga yang ada dari mulai hari menggosoknya sampai hari rusaknya. Itulah matan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam syarahnya dikemukakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faslun, ini suatu fasal fi ahkamil ghasbi, tentang hukum-hukum ghasab, tentang hukum-hukum perampasan. Wa huwa lughatan, dan bermula dia ghasab secara lughah, ahzus syai' zulman mujaharatan, mengambil sesuatu dengan aniaya, dengan zalim. Mujaharatan, dengan terang-terangan. Wa syar'an, dan menurut syarak, al-istila'u ala haqqil ghair udwanan, menguasai atas hak orang lain dengan zalim. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah menerangkan, khususnya di dalam Al-Kahfi,
Di dalam Al-Kahfi Allah menerangkan ammas safinahu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Jadi ghasban merampas. Jadi di sini adalah dalam lughah dikemukakan ahzus say zulman mujaharatan, mengambil sesuatu secara zalim dan terang-terangan, merampas. Ya. Merampas. Nah, itu adalah ghasab. Ghasab atau merampas harta orang lain itu dosa besar. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Merampas harta orang itu, dan janganlah kalian memakan harta benda di antara kalian dengan batil. Dosa besar. Merampas harta benda orang lain, memakan harta benda orang lain dengan batil, itu adalah dosa besar. Jadi di dalam Al-Kahfi ayat 79 diberitakan bagaimana perlakuan seorang raja yang ghasab terhadap bahtera atau perahu. Kalau di dalam perampasan itu kan juga sering terjadi di wilayah kita, di Jakarta, bahkan di berbagai macam tempat. Misalnya seperti seseorang yang merampas motor terang-terangan, secara terang-terangan, dibegal katakan, ya, itu kan merampas. Sudah merampas harta benda orang lain, kadang juga disertai dengan penganiayaan dan sampai menimbulkan pembunuhan. Itu dosanya berlipat-lipat. Sudah merampas harta orang lain, dosanya dosa besar. Kemudian membunuh juga dosanya dosa besar. Apalagi yang dibunuh itu adalah seorang mukmin. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu azaban azima. Udah merampas motor, kemudian pemilik motor itu dibunuh, ya, dengan sengaja. Mukmin pula yang dibunuh. Dosanya berlipat-lipat, dosanya sangat besar. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. An-Nisa ayat 93. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita kembali bersama-sama bicarakan masalah hukum ghasab. Wa yurja'u fil istila'i lil urfi
dan dikembalikan di dalam menguasai kepada uruf, kepada adat istiadat, kepada kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Wa dakhala fi haqqin ma yasihu ghasbuhu mimma laisa bimalin kajil di maitatin, dan masuk pada hak, lafaz hak, sesuatu yang sah, ma yasihu ghasbuhu, sesuatu yang sah menggosoknya, mimma laisa bimalin, dari sesuatu yang bukan dengan harta benda, kajil di maitatin, seperti kulit bangkai. Jadi kulit bangkai itu kan bisa disamak, bisa dijadikan sesuatu. Nah, merampas kulit bangkai juga itu berkategori gosok. Berkategori gosok. Wa kharaja bi udwanan, dan keluar dengan udwanan, dengan kata-kata zalim, al istila'u bi aqdin, yaitu menguasai dengan akad. Jadi kalau akad itu misalnya akad jual beli, itu bukan gosok. Akad sewa menyewa itu bukan gosok. Akad jual beli misalnya, ya, itu kan juga menguasai satu barang dari si penjual, kemudian dikuasai oleh si pembeli. Karena akadnya itu adalah jual beli, maka penguasaan benda tersebut, penguasaan barang tersebut bukan gosok namanya. Waman ghasaba malan li ahadin, dan barang siapa yang menggosok harta benda kepunyaan orang, lazimahu radduhu, maka lazim akan dia, wajib akan dia mengembalikannya, limalikihi, kepada si pemilik barang tersebut. Wajib mengembalikannya. Setelah dia wajib mengembalikannya, setelah dia mengembalikannya, maka urusannya selesai. Bagaimana jika seandainya orang yang barangnya digosok itu tidak diketahui? Maka serahkanlah barang itu kepada kodi. Serahkanlah barang itu kepada hakim. Waman ghasaba malan li ahadin, dan barang siapa yang menggosok harta benda kepunyaan orang lain, maka wajib akan dia, mesti akan dia mengembalikannya, limalikihi, kepada pemilik barang tersebut. Walau gharama ala raddihi ad'afa qimatihi, meskipun dia merugi atas pengembaliannya, kerugiannya berlipat ganda harganya. Meskipun dia merugi, harganya jadi berlipat, tetap harus dikembalikan. Walazimuhu aidan arsun naksihi, dan mesti akan dia juga, dan wajib akan dia juga menambal daripada kerusakan barang yang digosok itu. In naqasa, jika barang tersebut berkurang, kaman gosoba sauban falabisahu au naqasa bi ghairi lubsin,
Seperti seseorang yang menggosok satu baju, maka kemudian dia menggunakannya, terus berkurang nilainya, berkurang daripada jenisnya. Au naqasa bi ghairi lubsin, atau dia berkurang baju tersebut dengan tidak digunakan, dengan tidak dipakai, maka tetap dia harus menambal daripada kekurangan baju yang digosok tersebut. Walazimahu aidan ajratu mislihi, dan mesti juga akan dia membayar sewaan semisalnya. Jadi kan baju itu kemudian digunakan, baju itu kemudian digunakan, kemudian dikembalikan, nah dia harus bayar sewanya. Yang gampang mah motor aja, motor buat ngojek digosok, jadi kemudian barang itu dikembalikan tuh motor. Nah selama berada di tangan yang menggosok, maka dia harus bayar tuh ongkos sewanya, ongkos pembayarannya. Karena apa? Dengan asbab motornya digosok, si pengojek itu tidak bisa ngojek, maka wajar kalau dia harus membayar sewa, seolah-olah dia menyewa motor tersebut. Amalau naqasal magsubu birukhsi syi'rihi fala yadmanahul ghasib ala sahihi. Adapun jikalau berkurang yang digosok, barang yang digosok itu berkurang dengan menjadi murah harganya, maka yang menggosok itu tidak menanggungnya ala sahih, atas kaul yang sahih. Wa fi ba'din nusahi, dan pada sebagian kitab naskah, wa man ghasaba malam ri'in, dan barang siapa yang menggosok akan harta benda seseorang manusia, ajbira ala raddihi ila akhirih, mesti dia dipaksa untuk mengembalikannya, dipaksa untuk mengembalikannya. Fa in talifal magsubu, maka jika rusak al magsub, yaitu barang yang digosok, jika rusak, dominahul ghasibu bimislihi, maka orang yang menggosok itu bertanggung jawab, harus bertanggung jawab terhadap barang yang digosok, bimislihi, dengan barang yang sepadan yang digosok, harus bertanggung jawab dengan barang yang sepadan. In kana lahul magsubu misl, jika ada orang tersebut memiliki barang yang semisal dengan barang yang digosok. Jika dia memiliki barang yang semisal. Wal asahu, dan menurut kaul asah, kaul yang lebih sahih, annal misliya, bahwasanya misil, ma hasarahu kailun aw waznun, adalah yang takaran dan timbangan membatasinya.
Wajaja salmu fihi, dan sah boleh akad salam fih. Ka nuhasin wa qatnin, seperti tembaga dan katun, kapas, seperti tembaga dan kapas. La ghaliyatin wa ma'junin, tidak termasuk barang yang mendidih dan adonan tepung. Ya. Wa zakaral musannifu, dan menyebutkan pengarang kitab domana takawamin, domanat mutakawwami. Pengarang kitab menyebutkan tentang doman mutakawwam fi kaulihi, di dalam pernyataannya, au domanuhu bikimati in lam yakul lahu mislud, atau bahwa dia yang menggosok itu menanggung barang yang digosok bikimatihi, dengan harganya, in lam yakul lahu mislun, jika dia tidak memiliki barang yang sepadan, yang semisal. Bi an kana mutakawwaman, dengan cara yaitu dengan menghargakan yang digosok. Jika dia nggak punya barang yang sepadan untuk menggantikan barang yang digosok, maka dia harus menghargakan barang yang digosok tersebut, diganti dengan harga. Diganti dengan harga barang yang digosok. Wahtalafat qimatuhu, dan tetapi ada perbedaan harganya. Nah, jadi jika ada perbedaan harganya, aksara makanat min yaumil ghasbi ila yaumit talafi, lebih mahal dari hari gosok kepada sampai hari rusaknya. Ada perbedaan, lebih mahal. Wal ibratu fil kimmati, dan diperhitungkan di dalam harga itu bin naqdi, dengan harga ghalib, bin naqdi ghalibi, dengan harga yang umum. Ya. Jika ada perbedaan, ya maka harga itu dihargakan dengan harga yang umum. Harga yang umum. Fa in ghalaba naqdani wa nasawaya, qala ar-Rafi'i, maka jika ada dua harga yang umum atau dua mata uang yang umum dan sama nilainya dan sama harganya, bagaimana? Ada dua mata uang yang berlaku di daerah tersebut, atau ada dua harga yang sama di daerah tersebut. Bagaimana cara menyelesaikannya? Qala ar-Rafi'i, maka berkatalah Imam Ar-Rafi', ayyana qadi wahidan minhuma, maka al-qadi, yaitu sang hakim, harus menentukan satu di antara dua mata uang tersebut. Sang qadi harus menentukan satu di antara dua harga tersebut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kira-kira gosok. Gosok ini adalah sekali lagi
perampasan harta benda orang lain dengan terang-terangan. Jangan sampai kita melaksanakan atau melakukan hal tersebut. Jangan sampai kita memberi makan anak istri kita dengan barang-barang yang digosok. Dosanya sangat besar. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kalian memakan harta benda di antara kalian dengan cara-cara yang batil. Dosanya sangat besar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.